Ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, saudara-saudara semuanya kita bisa bertemu di kajian Al-Quran, majelis Al-Quran. Mudah-mudahan angsal syafaatih Al-Quran. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ayat kelima ini yang perlu digarisbawahi, perlu saya ingatkan tasdidnya ya. Terus na'budunya itu ain. Jangan dibaca na'budu, tetapi na'budu dalam. Ain dengan hamzah beda ya, beda. Beda lafal, beda tulisan, beda makna, beda maksud. Ya, na'budu, kana children. Na'budu, kami berlama-lama. Na'budu, kami menyembah. Beda kan? Jauh. Lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin.
Sakniki masuk 2 278. 278. Kalau yang sebelah ini 282 yang kita baca barusan. Sekarang masih 278. 278 ini isinya dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Yang pertama seruan untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua kita disuruh tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut. Ya, ada 2 ini ya, intinya yang 278 ini. Yang pertama seruan bertakwa, yang kedua seruan untuk meninggalkan sisa-sisa riba. Karena saking bahayanya riba. Minggu yang lalu, Rabu yang lalu saya bilang pemakan harta riba itu besok di akhirat ya seolah-olah berenang di lautan darah dan nanah yang mendidih dan busuk baunya. Kalau para pemakan riba itu lapar, ya makan batu-batu neraka itu, ngelak batu-batu nih, sampai perutnya gak kroso gede koyok masjid ini. Perutnya tok koyok masjid, wetenge tok isine ya iku mang sing dipangan niku watu, padas. Ya Allah. Lek ngelak ya ngombe getih busuk niku wae. Ngombe nanah busuk niku. Begitu siksaannya pemakan riba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah murahkan rezeki kita yang halalan, yang halal, thayyiban yang baik-baik dan bergizi, mubarakan yang penuh barokah. Saya itu mulai dulu, Pak. Mulai dulu masih kecil ya, masih SD. Saat mempelajari ini Quran ini. Saat mempelajari Al-Quran, apa ayat ini, saya itu mikir, kata-kata mubarokan ini gimana kenyataannya di masyarakat. Kenyataannya di masyarakat, ya, kenyataannya itu luar biasa. Dan saya bisa memberikan sampel atau contoh banyak. Yang saya tahu ada orang, dia bukan pegawai, dia seorang guru ngaji saja. Dia seorang guru ngaji, hidupnya di masjid. Ya. Oleh pabrik itu, dia ngopeni masjidnya pabrik. Ya sekedarnya pabrik kalau ngasih itu. Ya ngasih bisyarah lah. Subhanallah. Bisyarah itu bahasa Arab, artinya bebungah. Bisyarah itu bebungah. Ya. Dia cuma dikasih sekedarnya. Anaknya wakeh limo apa? Yo mondok kabeh. Per bulan itu yo ngirim yo lancar. Sik duwe tabungan. Sik bisa lunga kaji. Coba logikanya itu di mana? Dibandingkan
Tetangga saya juga, suaminya kepala SD, pegawai PNS, istrinya juga guru PNS. Tapi tiap bulannya tuh punya bon akeh, Pak. Utang. Lah, ini di mana ini letak? Jadi kata-kata rezeki barokah ini loh. Ada satunya cuma guru ngaji, bisa nabung, anaknya sekolah semua, ya, mondok semua, kiriman lancar, barokah, nggak punya hutang. Sementara yang suami istri kerja, betul, dua-duanya punya gaji besar, tapi utangnya juga besar. Nah ini. Jadi kita kepada Allah itu nyuwun rezeki yang cukup, bukan sugih, bukan, tapi minta cukup beli Alphard, cukup, kan minta cukup, Alphateka maksudnya, cukup rumah mewah, mepet sawah, tak apa-apa. Pas butuh umroh cukup, pas butuh haji cukup, gitu. Pas bayar OKT cukup, nggak utang-utang maksudnya. Lah ini terjadi, Masya Allah. Inilah bedanya rezeki yang diberikan Allah itu mubarokan tadi ya, mubarokan. Ini kok enggak berkah ini. Padahal sumbernya dari dua sumber. Suaminya jabatannya kepala sekolah, istrinya guru, sama-sama PNS, gajinya besar, ada sergu, sertifikasi guru, utangnya juga banyak. Itu kadang menjadi godaan sesuai dengan lifestyle, ya, gaya hidup, lifestyle. Semakin merasa besar pemasukan, merasa besar kebutuhan. Ya. Seperlunya saja menurut saya ya, seperlunya saja. Kalau butuh saja. Kalau ndak butuh, ndak perlu, jangan beli sesuatu yang mengikuti nafsu. Gak butuh, pokoknya beli. Nggak perlu sebenarnya, cuma beli saja. Karena lihat ngelirik tonggone duwe panci gede, pengen. Padahal gak butuh-butuh. Tonggone baru beli cetakane roti, pengen beli pisan. Padahal nggak dodolan jajan. Nggak dodolan jajan, ke ora iso gawe. Cuma ngikuti nafsu. Tonggoku iso beli, apa aku enggak. Loh, gitu. Itu namanya bisikan setan. Bisikan setan. Wis ora usah, kalau gak butuh, gak usah tuku. Beli yang kita butuh saja. Kayak saya ini gitu. Kalau gak butuh, ndak ke Matos. Ini sudah lama ndak silaturahim ke Matos. Sudah lama ndak suan. Sudah lama ndak suan BMUG. Ya karena belum ada yang butuh. Nanti kalau ada yang butuh, cek rono suan. Assalamualaikum. Silaturahim. Nawaitu silaturahim nang Matos. Itu. Jadi kalau enggak butuh, jangan beli. Enggak perlu, jangan beli. Kalau butuh, beli. Karena butuh. Ya. Kayak butuh semua kita ini. Ya, baik. Kembali ke
ayat 287. Ini ada dua anjuran isinya. Seruan bertakwa kepada Allah, seruan untuk meninggalkan sisa-sisa riba. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean titeni dulu. Mana bacaan saya yang panjang, dengung, mana bacaan yang pendek. Takut keliru, jenengan titeni. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini seruan bertakwa, seruan meninggalkan sisa riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Coba. Ya alladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مؤمنين ما بقي من الربا إن mim mati ketemu mim, mim mati ketemu mim, ya idgham apa? Mimi atau idgham mithlain, sama-sama mimnya. Jadi mim pertama masuk ke mim kedua, mim pertama masuk ke mim kedua. In kuntum mu'minin. Ini dari ing saja sudah dengung. Nun mati ketemu kaf, ikhfa, bacaan samar. Kuntum, non mati ketemu tak, itu juga samar, bacaan ikhfa. Mim mati ketemu mim, dengung lagi. In kuntum mu'minin. Coba ayo. In kuntum mu'minin. Lagi. In kuntum mu'minin. Kayak ngajinya kodok ini. Kalau hujan-hujan itu di sawah-sawah kan banyak kodok santri. In kuntum, in kuntum, in kuntum. Dari di pojok-pojok. Ada santri yang baru belajar. In, mana tuh? Kodok itu. Jadi non mati ketemu kaf, non mati ketemu ta. Dengung. Apa namanya? Ikhfa. Mim mati ketemu mim. Mim pertama masuk ke mim kedua. Makanya di mim kedua ada tasdidnya, betul? Ah, itu masuk.
In kuntum mu'minin. Ya, baiklah. Kita mengartikan satu kata. Ya ayyuha, wahai. Itu lanang. Mudzakkar. Kalau muannas, ya ayyatuha. Ada tunya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu muannas. Kalau mudzakkar, laki, ya ayyuhal, gitu. Ya ayyuhal ladzina. Ya ayyuha, wahai. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman kepada Allah. Siapapun yang dipanggil oleh Allah, wahai orang yang beriman, berarti orang-orang yang apa tadi? Yang punya iman yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang pertama, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wadharu, tinggalkanlah ma, apa-apa, baqiya, yang tersisa, minar riba, dari riba. Cok terusno. Ojo terusno. Yang biyen ditobati, bertaubat kepada Allah. Caranya dengan cara menyempurnakan takwanya. Menyempurnakan takwanya. Menyempurnakan takwanya. Yang kedua, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Ojo mbok teruske. Karena itu adalah hakikate adalah napa? Geni neraka. Jadi istilahnya ngeten. Lek ana wong ya ngotot ngasih nafkah ke keluarganya itu dari harta riba, dari hasil riba, dari harta manakno duwe. Ya, kemudian dijadikan nafkah keluarga. Menurut Al-Quran itu sejatinya sang ayah tadi itu telah memberi makan geni neraka. Tego itu. Ya, suami yang ahli manakno duwe terus maringi hasilin nang istrinya. Kalau seorang ayah maringi juga ke anaknya, itu termasuk suami atau ayah yang tego. Kenapa dibilang tego? Karena dia sejatinya telah memberi apa tadi? Telah memberi makan dari api neraka. Fi butunihim naro. Dalam ayat yang lain, di dalam weteng-weteng mereka itu terdapat naro, apa? Geni neraka. Dari bahayanya ini Pak ya. Dari bahayanya. Ini jangan dianggap enteng. Riba ini jangan dianggap enteng. Bab manakno duit nih loh. Ya. Masya Allah. Lintah. Digambarkan seperti lintah Pak. Lintah darat. Gimana sifatnya lintah itu? Ya kaya wong tukang manakno duit itu. Lintah, ngerti lintahnya? Lintah darat, bukan buaya darat ya. Kalau buaya darat lain lagi.
buaya yang tidak pernah selingkuh, hewan yang tidak pernah selingkuh itu buaya selama di air. Kalau naik ke darat lain lagi. Tapi kalau pemakan riba itu digambarkan lintah darat. Pindah sono, pindah sono, pindah sono, semuanya digeragoti. Niatnya nolong, tapi hakikatnya mentung. Ana uang butuh sekali, butuh. Saya sangat butuh sekali, cari kemana-mana sudah tidak dapat. Tolong dong saya diutangi. Berapa butuhnya? Cuma 500. Oke. Nih tolong bulan depan kembali 750. Hati biro, bro. Ana uang butuh sekali. Pinjam uang 1 juta. Butuh sekali. Ya wes kasih. Tapi bulan depan kembali 1.500.000. Nah gitu-gitu itu loh. Sekarang ini lagi marak. Naudzubillah. Niatnya nolong, Pak. Kelihatannya dia nolong. Tapi hakikatnya mentung. Gak iso balekno. Dicatat itu. Mana itu dicatat. Bulan depannya belum bisa bayar. Catat lagi. 2 bulan 1 juta. Masya Allah. Ya Allah. 3 bulan. Mana itu ini? 1.500.000. Masya Allah. 4 bulan 4 juta. Padahal tadi 4 juta, 2 juta. Wis 2 juta sudah. Padahal hutang pokoknya berapa tadi? 500. 1 juta, Pak. 1 juta. Mana 500. Sampai dalam waktu 12 bulan orang tersebut tak mampu membayar mana itu. Bunganya tok wis gak mampu bayar, apalagi hutang pokoknya. Gitu loh. Makanya lek kulon jenengan naudzubillah ya, naudzubillah, ngutang nang rentenir itu selama hidupnya diperes itu. Gimana mau lunas? Wong bayar bunganya aja nggak mampu sudah. Ya podo ae. Hati-hati. Hati-hati. Jadi mana. Jadi kata mana itulah yang disebut riba. Istilah mana ya. Istilah mana itu riba. Naudzubillah. Pokoknya kita ini ekstra hati-hati. Wis ora paten mangan hasil mana ini. Urip insyaallah. Oh urip insyaallah sih urip. Mana noy lo. Aduh. Pun sekarang ganti ayat 279. Bismillahirrahmanirrahim. 279. Orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba, tidak mau bertakwa kepada Allah, maka diumumkan perang oleh Allah. Diumumkan perang oleh Allah dan Rasul. Ya Allah, dijak perang ini gimana? Oleh Allah dijak perang. Ya. Kalau tidak mau bertakwa dan tidak mau meninggalkan sisa riba tadi itu. Masya Allah. Diumumkan perang
oleh Allah dan Rasul. Tapi jika bertaubat, maka berhaklah atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak juga didolimi. Bagaimana ayatnya? Mari kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharb. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallah. Coba. Biharbim minallahi wa rasulih. Ada apanya di atas wa rasulih? Ada apa? Ada apa? Jim. Ari, kepanjangan apa? Jim. Apa artinya? Boleh berhenti, boleh terus. Tapi karena mengikuti kemampuan nafas, yo berhenti wae. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Tak ulangi. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Coba. Wa in tubtum la tadlimuna wa la tuzlamun. La tadlimuna wa la tuzlamun. Tidak berbuat dolim dan tidak didolimi maksudnya. Baik. Fa'in, maka jika lam tidak taf'alu kalian kerjakan. Yang mana ini maksudnya? Tidak mau bertakwa dan tidak mau meninggalkan sisa riba. Apa kata Allah? Fa'danu. Maka ketahuilah, umumkan biharbin dengan adanya perang minallah dari Allah wa rasuli dan dari rasulnya. Wa in tubtum, wa in dan jika tubtum kalian bertaubat, falakum maka bagi kalian ru'usu amwalikum modal atau pokok amwalikum harta kalian. Ya, ambil saja harta pokoknya, jangan sak mana-manai. Aduh eman jadi ini sing kadung manak no. Aduh mana ya akeh eman. Itu matanya masih melihat duit. Ya. Tapi kalau mata hatinya sebenarnya jika disingkap oleh Allah berubah menjadi geni neraka. Mata hatinya basarun yang dia lihat itu duit. Tapi kalau basirah mata hati beda. Kalau mata hatinya dibuka oleh Allah, disingkap oleh Allah penutup-penutupnya, itu akan kelihatan geni neraka sebenarnya. Saking oleh Allah gak dibuka.
Ya. Gak dibuka oleh Allah. Sing ketok motoe, mata kepalanya, bukan mata hati tapi mata kepala. Sehingga sing ketok duit. Hasilnya mana? Ya Allah. Makanya kata Allah, kalau kamu mau meninggalkan, kamu hanya mengambil harta pokokmu saja, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian, bagi kamu itu hanya modal atau pokok dari harta kalian. Jangan ambil, kalau orang bertobat itu jangan ngambil apa tadi, hasil manai. Ini kalau tobat itu betul. Wa in tubtum tadi itu loh. Dan jika kamu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, kamu hanya memiliki harta pokok saja. Harta pokok. Kamu minjamin 1 juta, ya wis ambil 1 juta. Ojo ngambil 1.500.000. Gitu. Kalau dia tidak kuat bayar samono, bulan depannya lagi gak kuat lagi. Berapa sudah? 502 kali 1 juta. Dengan pokoknya 1 juta, berarti dia sebenarnya punya uang 2 juta. Tapi kalau wa in tubtum, jika kamu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, ambil 1 juta saja. Karena uang yang 1 jutanya hasil manakno tadi itu hakikatnya adalah apa tadi? Geni neraka. Geni neraka. Naudzubillah. Makanya Allah mengatakan la tadlimun, tidaklah kalian menganiaya, wala tudlamun, dan kalian tidak dianiaya. Kamu tidak berbuat dolim dan kamu tidak didolimi. Tetapi orang bantu itu tidak sia-sia. Pasti Allah memberi balasan pahala. Menolong itu pahala, Pak. Sehingga orang yang butuh tadi menjadi tertolong, bahagia hatinya karena bisa bayar SPP ini anaknya. Dengan apa? Dengan ngutang tadi itu tanpa mana tadi loh, dia bahagia. Maka orang yang membahagiakan, khalaqallahu gimana? 70.000 malakan. Saat itu juga, saat kamu memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain, saat itu juga Allah ciptakan 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu, yang bertugas khusus untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang telah membahagiakan orang tadi. Sampai kapan diistighfarin oleh malaikat? Ila yaumil kiamah, sampai hari datangnya hari kiamat. Jadi uang niku lek membahagiakan hati orang lain, dan sehingga orang itu menjadi senang gara-gara kita, maka kita akan didoain, diistighfarin oleh 70.000 malaikat sampai datangnya kiamat. Itu baru 1 orang yang disenangkan. Kalau sering menyenangkan orang, terus gak gelem bayar utangi, mumet senep. Karena apa? Nagih kandang-dang di sahur. Nagih wis gak tahu carane piye. Kakian drama. Dramai lho. Ya Allah. Terus tagih maneh ngejak ribut. Tagih maneh ngilang. Mutusno tali silaturahim. Jan ora penak blas. Melo para rawuh, para sederek, ya. Aja ngono. Ngono sing ngono,
Tapi ojo ngono, ngene wae. Ya Allah. Jadi intinya nyenengke wong iku pahalane ancen gede. Ya. Nah, itu mobil gue itu. Muni senggol kucing titik ae muni. Tengah wengi muni. Iku baru disenggol kucing, apalagi disenggol bajingan, maling. Muni ini double niku. Tapi sing brebeken tonggone punya tonggo bayek lagi. Aduh. Ya sorry. Masya Allah. Hadirin yang saya muliakan, jadi Allah tidak mau kamu berbuat dolim, nanging juga Allah tidak mau mendolimi. Karena ada prinsip Bapak Ibu, mandolama dulima. Siapa orang yang suka mendolimi orang, pasti suatu saat dia akan didolimi. Oleh siapa? Ya, tergantung. Suka mendolimi orang, suatu saat oleh Allah dibalas dia yang didolimi. Kadang lewat anak, lewat wong tua, lewat dulur, lewat tonggo, lewat siapapun. Dan itu balasannya kontan di dunia ini. Mandolama dulima. Wah, contohnya banyak ini sudah. Ada orang jauh tapi tidak di sini, suka mendolimi istrinya, ya, menyakiti istrinya. Ini di sana jauh. Ya. Oleh Allah hidupnya awalnya mewah Pak. Sembarang kali duwe iki, Masya Allah. Tapi karena kedolimannya itu, janji Allah tidak pernah meleset. Dia bangkrut, dia didolimi orang teman bisnisnya, didolimi anak buahnya, didolimi orang lain, kayak gitu. Itu banyak sudah terjadi di dunia ini. Banyak terjadi di dunia ini. Ya, karena sering mendolimi orang, maka hidupnya akan didolimi. Mandolama dulima. Siapa yang berbuat dolim pasti akan didolimi. Makanya hati-hati. Mohon kepada Allah ya, agar kita tidak pernah berbuat dolim, sehingga kita selamat dari kedoliman. Allahumma amin. Demikian, semoga barokah manfaat. Ada yang ditanyakan? Halo, suara saya bisa didengar? Ingat sampai 279 nggih. Rebu yang akan datang masuk 280. Ingat nggih? Demikian. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Kecepot kulina mira berselopot anyuna sepora bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.